derajat adanya di sholat sunat. Derajat kita ingin dinaikkan sama Allah itu adanya di sholat sunat. Sholat sunat rawatib, sholat sunat duha. Kalau ingin rezeki banyak, duha yang pagi. Ya. Kita itu ahli surga sebetulnya. Amin. Ya. Amin. Hanya Allah akan uji dulu di dunia ini untuk dikembalikan ke surga atau milih oten masuk neraka, kan gitu. Iya. Jadi suka Itu dari ada situ juga itu? ada. Waduh, saya aja yang Islam lama kagak ngerti. Ada jenis air yang suci tapi tidak menyucikan, gitu kan? Oh, susu. Bukan yang air yang Iya, benar susu, benar. Susu. Suci Ya. tapi tidak menyucikan, benar itu. Ya udah susu. Nah, mulai dari Ini, itu ini, nanti. ini. Nah, ini kan suci. Nah, Tapi tidak menyucikan, tidak Tidak bisa boleh pakai buat wudu. wudu. Ah, saya sebenarnya pintar Kayak juga gitu. tuh. Kayak gitu lah. Gitu. Nah, ya teman-teman nih, sekarang mumpung ada Pak Ustadz nih, kita nanya, Tat, yang dasar-dasar nih, Tat. Bener, Tat. Buat masalah kayak sholat, misalnya dalam perjalanan, Ustadz. Nah, saya mau sholat, saya double nih. Iya, Sholat iya, jamak. iya, gitu kan. Ya kan kita kan ada. Sholat jamak. Iya, kita jamak. Dan boleh kan dalam Ustadz? Boleh Dalam Islam, Tat? jamak. Karena ada istilah jamak, jamak itu digabung. Hmm. Ada istilah kosor itu disingkat. Dari 4 jadi 2. Oke, siap. Kalau di jamak digabung 2 waktu sholat. Tapi maghrib sama isya nggak bisa dikosor. Apa? Maghrib sama isya. Kalau maghribnya, kalau isanya bisa. Iya. Dari 4 kan jadi 2. Yang bisa dikosor itu duhur, asar, sama isya. Oke. Kalau maghrib 3 nggak bisa, Nggak jadi bisa. 1,5 nggak bisa. Berarti tetap harus 3, Tat? Harus 3. Oke. Nah, caranya gimana, Tat? Misalnya Johor sama Asar nih, apa 2 rakaat apa 4 rakaat? Kalau saya kemarin 4 rakaat Johor, 2 rakaat Asar. Nggak bisa, salah itu. Salah. Dua-dua. Gini. Nah, gimana, Tat? Cara ini pelaksanaannya, pertama tergantung kita kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk kosor saja atau jamak saja, berarti hanya jamak. Oke. Contoh jamak itu digabung. Sekarang contoh sholat kalau duhur dengan asar, berarti jamak takdim namanya, didahulukan. Sholat nanti duhur dulu 4 rakaat, salam. Jangan ada wiri dulu apa-apa langsung komat lagi. Oh, tapi harus komat lagi tuh. Iya, istilahnya Oke. komat lagi. Oke. Ini kan sebelum waktu duhur kan sholat dulu kan komat tuh. Komat. Sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. Kelar. berdiri komat lagi. Oh, langsung diri lagi. Berdiri lagi, sholat lagi asar. 2 4 rakaat. 4 rakaat. Kan tadi ini kan jamak dulu lah, kita pengertian jamak dulu lah. Jamak dulu ya. Nah, jamak kan. Jadi kalau di jamak digabung tanpa dikosor. Jadi 4. 4. Siap. Atau kalau umpamanya maghrib 3, isya 4. Nah, pelaksanaan jamak itu bisa ditarik ke waktu sebelumnya, namanya jamak takdim. Kalau dibawa ke waktu selanjutnya, itu namanya jamak takhir. Oke. Nah, Kalau jamak takhir itu yang diduluin asar dulu gitu baru Johor. tergantung. Oke. Tergantung. Kalau kita umumnya di situ ada sholat berjamaah, kita bisa ikut sholat dulu di situ. Habis itu Sholat umpamanya sekarang mau jamak takhir nih, dari duhur ke asar. Di sana ada sholat berjamaah asar, ikut aja dulu, dapat berjamaah kan? Dapat. Nah, Ya. asar. Nah, nanti setelah itu langsung berdiri setelah salam. Komat kita sendirian. Sendirian. Komat sholat lagi, sholat duhur. Oke. Bisa komat nggak? Gitu. Bisa. Allahu Akbar. Bisa. Atau kalau kita sendirian, nggak ada siapa-siapa, sholat asar dulu. Oke. Sholat duhur dulu, baru sholat asar. Oke. Bisa begitu. Itu yang 4. 4. Nah, yang boleh 2. Yang boleh 2 itu tadi kalau persyaratannya itu emergensi, contoh lah umpamanya karena dokter mau operasi, itu namanya disingkat kosor kosor namanya. Kosor. Jadi disingkat dari 4 menjadi 2. Ya umpamanya ginilah,
perjalanan jauh 80 kilo umpamanya ya, perjalanan kurang lebih persyaratannya itu. Terus dibalik itu karena ada yang dikejar, umpamanya ada yang meninggal saudara. Ya. Nah, itu di situ boleh dijama, boleh juga dikosor. Jadi sholatnya tadi hampir sama, di jama takhir atau jama takdim, ditarik ke sebelumnya atau di belakangnya, di setelahnya. Niatnya sama ya Pak, niatnya sama. Niatnya sama. Hanya kalau memang jama kosor harus niat jama kosor. Oke. Kecuali fardu duhri umpamanya majmu'an kosron alal asri. Majmu'an kosron Majmu'an kosron ala asri. al asri. Nah, kalau dari asar nanti ila duhri nanti. Tapi kalau ngerti bahasa Iya, ini ribet aja. juga bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Enggak apa-apa kan bahasa Indonesia? Iya. Nggak apa-apa, Bang Niat Mandi. sholat duhur, dua dikosor, Iya. dijama dan dikosor dengan asar. Niat sholat asar, dijama dan dikosor dengan duhur gitu. Karena Allah, menghadap kiblat karena Allah. Kalau ada mamuman karena Allah. Jadi bedakan artinya dulu jamak dengan kasar ini dulu. Nah. Bedakan dulu artinya. Di jamak itu digabung, Nah. di kasar itu disingkat. Iya. Itu Oke. dulu, itu dulu. Kalau Ingat nggak ya, tahu baik. ini, kalau nggak tahu ini baru jalanin. Oke. Jadi kalau dijama atau dikosor itu sudah tidak ada lagi sholat sunat. Oh, enggak usah Nggak ada. sunat. Tapi ganjarannya kalau kita terbiasa sholat sunat rawatib, namun sholat rawatib, Ya, begitu. sholat rawatib itu sholat sunat yang beriringan Oke. dengan sholat fardu. Contoh sebelum 4 rakaat sebelum duhur, atau minimal 2 rakaat lah sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Oke. Itu namanya sholat rawatib. Sudah rawatib. Nah, sholat rawatib itu gugur kalau dijama, kalau digabung. Oke. Berarti nggak perlu sholat Nggak rawatib. perlu sholat rawatib, tapi ganjarannya dapat kalau kita terbiasa sholat rawatib. Apa itu Gitu. ganjarannya, Ustaz? Kan setiap ibadah itu ada ganjarannya. Ganjarannya kan masing-masing kan sama Allah sudah ditentukan lah. Intinya itu, contoh lah ini, salah satu contoh nilai ibadah itu kalau baca Quran itu ganjarannya 1 huruf itu kan 10. Iya. Nah, kalau waktu sholat itu berapa huruf kan yang kita baca? Berarti kali berapa kan? Masya Allah. Iya. Nah, jadi sholat sunat itu Iya. melengkapi sholat wajib. Kalau ingin menaikkan derajat, adanya di sholat sunat. Oh. Derajat kita ingin dinaikkan sama Allah, itu adanya di sholat sunat. Sholat sunat rawatib, sholat sunat duha. Kalau ingin rezeki banyak, Duha yang pagi. ya. Kalau bisa sebelumnya duha itu ada sholat suruh jam 6. Oh iya. Di Google aja lihat sholat suruh jam berapa, itu kan berubah-ubah ininya. Kurang lebih jam 6 lah. Jam 5 jam 5.56 kalau nggak salah. Sholat sunnah dulu. Sholat sunnah. Suruh ganjarannya apa coba? Nggak tahu. Itu sama dengan haji mabrur. Masya Allah. Wow, mantap itu. Itu beneran itu? Ustaz? Iya Allah ya Karim. Oh iya kan nanya tadi itu. Iya, betul. Iya iya. Itu artinya jangan mengecilkan. Contohlah sholat rawatib sebelum subuh. Ya. Oh iya ini juga katanya gede. Ganjarannya apa coba? Apa? Bumi dan isinya. Oh iya, mak saya pernah ngomong ini. Bumi dan isinya sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Atau bisa disebut sholat fajar istilahnya. Sholat sunat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Wah, luar biasa itu. Jadi sebelum sholat subuh kita diwajibkan lah ya. Disunahkan, bukan Ya wajib. enggak, maksudnya buat diri saya nih besok nih. Enggak wajib, sunah. Sunah. Disunahkan aja namanya. Sunah. Nah, nanti kalau diwajibkan salah persepsi nanti. Oke. Enggak buat diri saya misalnya. Nggak bisa tetap Oh, sunnah. juga. Nggak bisa tetap. Oh iya iya iya. Tetap sunnah. Jadi sunah ini, sunah hanya ganjarannya luar biasa. Sama dengan bumi dan isinya. Berarti pahalanya itu hadiah itu sebenarnya gedean di sunnah ya, Tad? Enggak lah, wajibnya lah. Secara kan gini, Enggak tadi Ustaz. gini. Iya. Terus. Kehidupan di akhirat itu kan kholidina fiha. Apa tuh? Tad? Oh, tidak. Kholidina fiha itu kan selamanya. Oh, ya, ya. Kan Kekal, gitu, abadi. kekal. Iya. Kita itu ahli surga sebetulnya. Amin. Iya. Amin. Hanya Allah akan Amin. uji dulu di dunia ini
untuk dikembalikan ke surga atau milih oten masuk neraka kan gitu. Iya. Jadi supaya adil kan Allah itu ngasih pilihan Opsi TV. Mau Ya. milih. Nah, karena kehidupan akhirat jaraknya itu lama gitu kan. Iya. Jika ganjarannya itu dilipat-lipat. Oke. Contoh lah umpamanya, kalau kita puasa bulan Ramadan, Suma Ajbahu dilanjutkan dengan bulan Syawal 6 hari. 6 hari. Ganjarannya apa coba? Sama dengan puasa 1 tahun berturut-turut. Ganjarannya. Masya Allah. Tahu kan? Nah, bulan Syawal itu boleh tanggal 2 Syawal mulainya. Boleh yang afdol kalau menurut Imam Syafi'i hari kedua ya Syawal langsung 6 hari. 6 hari. Gitu kan? Atau Masih banyak Ya. lagi gini Tat. atau yang penting bulan Syawal. Nah, kalau umpamanya gini, yang bagus itu. Kalau umpamanya kita terbiasa puasa Senin Kamis, di waktu bulan Syawal itu, di situ kan sebab kita niat puasa Syawal, Ya. ganjaran Senin Kamisnya dapat juga double. Kodokan. Ya, Kodokan kan? bukan kodok, sholat puasa sunat bulan Syawal yang terbiasa umpamanya Senin Kamis, tapi karena kita niat mengejar waktu bulan ya 6 hari bulan Syawal, itu sama Allah diganjarnya double, ganjaran 6 hari Syawal ditambah ganjarannya Senin dan Kamis. Masya Allah. Itulah seperti itu. Keren Nanti ini banget. kembali kepada tadi sholat. Jadi bukan sholat itu yang utama itu lebih kecil ganjarannya, bukan. Karena sudah Allah langsung itu mah. Kalau sholat Rahmat lagi. Allah itu kan nggak terhitung. Iya. Gitu. Jadi contoh ginilah, punya rumah. Kita punya rumah kosongan. Itu sholat. Oh, itu sholat tuh. Kalau punya beli meja, beli kursi, Oh, beli, iya kan? iya. Makin cakep. Nah, itu. Makin keren. Itu. Oh, iya, Makin iya. Indah. Makin Iya. indah. Ya, maksudnya kebutuhan kitanya harus yang lainnya harus ada. Ini dulu Bang Adi. Masa rumah kosong melompong begitu kan? Bang Adi ini belajar agama kita. Bang Andi malah sendera dengerin ini. Tapi gini loh Tat, ini yang seperti ini yang dasar-dasar seperti ini kadang-kadang umat Islam juga banyak yang lupa Tat. Iya, itu Ustadz ini siapa yang Kata. tak bagus. Itu bagus, basic fikihnya Ya, buat santri. buat Itu buat. mah guru saya itu. Iya, itu aja diminta di jadwal. Iya, kita bikin Kita umpamanya mulai dari kitab kecil lah, gitu kan, yang tentang apa, tentang ibadah gitu ya, mulai dari mengenalkan air itu ada jenis-jenis air, gitu kan. Oh, Dari itu ada situ juga itu? ada. Waduh, saya aja yang Islam ada lama jenis- kagak ngerti. Ada jenis air yang suci tapi tidak menyucikan, gitu kan. Oh, susu. Bukan yang air yang Iya, benar susu, benar. Susu. Ya, Suci ya. tapi tidak menyucikan, benar itu. Ya, Ya udah susu. Nah, mulai dari Ini, itu ini, nanti. ini. Nah, ini kan suci. Tapi Tidak menyucikan, tidak bisa boleh pakai buat wudu. Saya sebenarnya pintar Kayak juga gitu. Tat. Kayak gitulah. Kalau kita belajar nggak usah jauh-jauh ke Ustadz ini aja kita Enggak lah. datang. Nggak apa-apa, nanti Jakarta. kita sama Opsi TV kita rutin gimana Tat? Jadi Belajar kita nggak apa-apa dakwah ya. Tat. Kan belajar Jadi, ya Bang Andi ya. Bang Handi tugasnya emang buat hajar-hajar OTM, jegar ya. Wah. Nah, Jegar-jegar tapi ya. di kita ini juga di Islam juga ini yang dasar-dasar ini sangat penting Tat kalau salah, masalah. aku belajar juga. Habis itu gua telepon Ustaz, gimana kalau begini? Oh iya, tapi kan Bang Handi kan memang sekarang kan Debater. posisinya memang buat Debater. debater memang. Sebenarnya sih kalau Masing-masing porsinya gitu, kalau Pak. ingin dapat rahasia layak tasib. Apalagi tuh layak tasib itu Layak- bahasa Indonesia. Layak tasib itu rizki yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Amin. Apa namanya, akhir yang luar biasa, kebahagiaan yang apa yang hakiki. Iya. Itu adanya itu di mana? Adanya itu di minimal sholat 40 waktu aja sehari semalam. 40 waktu.
Coba deh. 40 waktu itu contoh. Sholat wajib berapa? 17 kan? Nah, tambah sholat sunat rawatib seberapa toh? Sholat sunat rawatib coba hitung. 14 juga ya. Nah, berapa? 14. 2 rakaat sebelum. Tapi kan ada yang beda-beda pendapat ya. Pokoknya mah minimal paling tidak umumnya sekarang dari duhur nih. 4 rakaat sebelum duhur. Setelahnya 2, jadi berapa tuh? 6. 6. 2 rakaat sebelum asar, jadi berapa? 2 rakaat sebelum maghrib berapa? 12. 10. 10. Ya. Padahnya 2, jadi berapa? 14. Bang Umar, kalian. Maghrib apa? 14. Isya 2 sebelum, setelah 2, jadi berapa? 14 tambah 17 14 tambah 17. 31. 31. Terus duha ya. Enggak, jangan 31, salah. Oh, yang 17 ya. 17 31. Sekarang sholat malam, sholat tahajud Tahajud ya. atau sholat malam lah kalau punya Sholat yang hajat, orang-orang yang tahajud, ya. Yang suka begadang. mah sholat malam aja. Malam. Jadi sebelum tidur itu sholat dulu 11 rakaat. Kan kita kalau bulan puasa kan ada yang namanya sholat taraweh tuh. Nah, pengganti sholat taraweh itu sholat malam. Oh gitu. Harus dibiasakan, jangan waktu bulan puasa aja. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. ini. Ini orang-orang suci yang hadir semuanya, alhamdulillah. Bang Umar Palen. Oke, terus Dicoba aja 3 bulan aja. Oh, lu 40. banyak yang sesuatu yang Allah bukakan yang tidak terduga ya. yang tidak terduga. Jadi mayatakilah yaj'alahu makhrajan arizku haitsu min malayah tasib. Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Asal jangan ke orang aja berharapnya. Iya benar. Berharap Di orang kita sedih. itu kadang-kadang lebih banyak berharapnya ke orang, akhirnya dari Allah nggak ada. Oke. Ini yang paling Jadi penting nih. sibuk kita itu ke teman, kenapa teman saya nggak bantu? Hati-hati, hancur. Kalau tidak ngasih, Teman kagak ngasih. teman nggak ngasih. Heeh. Tapi kalau mintanya ke Allah, mungkin aja yang ngasih nanti orangnya baru kenal. Bisa jadi. Mungkin orang yang 3 tahun belum kenal, ketemu. Bukan aja yang baru kenal 2 minggu, kayak gitu caranya. Jadi cara Allah itu gini, kayak kalau main biliar, kan ada efek tuh. Ya efek ya. Nembak ini tujuan masukkan ini gitu. Iya. Allah itu begitu. Jadi tidak dari kebaikan dari sini dapat dari sini, jangan. Umumnya kita punya tetanggaan sama orang. Setiap kita keluar kota ngasih oleh-oleh. Ya. Terus dianya keluar kota tidak ngasih oleh-oleh, Enggak usah. Gerutu kita. Iya. Kok dia mah pelit padahal saya. Nah, jangan begitu. Oh, siap. Nantinya itu caranya Allah itu bukan dari sini. Mungkin aja dari sini. Mungkin dari sini. Itu polanya Allah. Makanya pegangan itu harus karena Allah. Harus karena Allah. Kalau enggak karena Allah, bubar itu semua itu. Enggak akan ada rahmat dari Allah itu. Iya, siap. Jadi tadi basicnya coba dibiasakan sholat sehari semalam minimal 40 rakaat. Satu hari 1 malam. Bang Andi, biar pas. Kalau tidak bisa ya dikit-dikit Biar lah. Siap, Ustaz. 11 rakaat sholat malam kan? Nah. Nggak apa-apa kan? Kalau yang malam itu tadi ya 11 lah. Kalau yang 40 itu, kalau yang 40 ya, tapi ya mampunya kita 2 rakaat, tutup 1 rakaat, witir gitu. Pakai surat yang pendek dulu. Nanti juga kalau sudah nyaman, sudah merasa kebutuhan bukan karena memang Ingin sesuatu, nantinya kitanya yang akan nambah sendiri surat yang panjangnya atau yang lainnya. Nah ini Tat, jadi ada juga kita misalnya nih bagaimana caranya otak kita biar kita berpikir sholat itu benar-benar tulus karena Allah, bukan karena khusyuk karena Allah. Bukan gue sholat sekarang
Gue ada yang lagi gue pengen nih kayak gitu. Gue sholat lagi ada yang lagi gue arepin nih kayak gitu. Nah gimana Tat supaya bisa khusyuk kayak gitu Tat? Lupakan utang. Pertama, secara fikihnya itu utamakan sholat itu berjamaah. Oh iya benar masuk Karena masuk akal. 40 waktu kita bisa berjamaah, insya Allah nggak akan dimiskinkan sama Allah. Itu orang-orang mengecilkan berjamaah, sholat berjamaah. Iya benar. Kita tuh kalau bisa meskipun hanya berdua, meskipun hanya orang tinggal mau salam nih, Iya. masuk langsung, Sikat boleh. ngikut duduk itu dapat berjamaah loh. Nah itu dia tuh. Bentar satu lagi. Saya juga Masbuk namanya. Masbuk. Misalnya udah ngikutin 1 rakaat, kita 4 rakaat lagi apa 3 rakaat aja? Ya sisanya. Sisanya aja. Hitunglah. Nah, Hitung. kalau umpamanya, Dihitung. gini, umpamanya orangnya orang sudah berjalan nih, Nah, ya ini penting juga nih. tahiyat akhir umpamanya. Kan iya. Tahiyat akhir kan? Heeh. Ini tahiyat akhir dulu paling akhir ya. Paling akhir. Nah, Kita cuma dapat dari ruku. dia sedang bukan Oh, enggak lagi enggak. Orang sedang tahiyat akhir. Ah. Ya kan? Boleh tuh kita. Beda baru datang. Nah, Nggak tunggu berdiri Langsung dulu. takbir, langsung duduk. boleh. Itu dapat ganjaran 1 berjamaah. rakaat. Itu kan enggak, belum 1 rakaat itu maksudnya itu dapat ganjaran, tapi rakaatnya belum dihitung. Oh iya. Berarti kita masih harus 4 lagi tuh. Ya, Oke. kalau yang duhur 4, kalau maghrib ya 3. Nah, tapi kalau kita posisi imamnya itu ini berbeda pendapat ya. Iya. Kalau Imam Syafi'i Iya. harus posisi berdiri dan membaca Fatihah. Itu Kalau di Imam satu. Syafi'i ya. Oke. Tapi kalau imam lain, kalau Imam Hanafi boleh waktu ruku. Oh, di waktu Sempurna ruku, kita masuk ikut ruku juga, Satu. ikut dapat 1. Tapi kalau Imam Syafi'i harus posisi berdiri dan sempat membaca Fatihah, itu baru dihitung Tahu nggak, Pak? satu. Pak Haji kenapa bisa begitu? Tahu nggak? Kenapa? Karena selain Imam Syafi'i, misalnya menunaikan ibadah haji itu dipakai. Iya, Oh, yang gitu. ya intinya mau yang mana kan terserah kita intinya. Semua boleh, sesuai. semua boleh. Semua boleh. Ya, tapi kalau memang terbiasa kita Imam Syafi'i aja gitu. Kalau lagi sama Imam Hanafi juga sama Imam Hanafi aja enggak apa-apa. Tapi jangan senang-senangan. Jangan senang-senang. Oh, serius itu Tat? Iya, jangan senang-senangan, tapi kita kan harus memang meyakini Pakemnya. pakemnya kita mana. Ini. Oh, gitu. Jadi bukan dasar senang, bukan Bisa. dasar mau-mauan, bukan. Misalnya pakem saya Hanafi, ya udah Hanafi aja Ya, gitu bebas. tapi kalau kondisi tertentu, contoh di tanah suci, umpamanya batalnya bener wudu, tuh. gesekan perempuan laki-laki, Iya. itu kan batal tuh. Nah. Niatkan imam yang lain, Hanafi. ya gitu, Oh, iya, itu iya. boleh gitu, karena memang rusuh kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu. Ya contohlah seperti daging babi bisa halal kalau gitu kan. Jadi obat. Bukan jadi obat. Kondisi darurat. Oh, kalau darurat. Di hutan gak ada makanan lain kita mau mati gitu kan, yang ada itu nah itu. Nah, kalau buat obat nggak boleh. Jauh lah, nggak ada lah. Oke, Itu mah itu aja orang yang ada full iman, lemah imannya itu. Oh, itu lumayan. Baca batin tujuannya pasti mau memanfaatkan itu, Oke. bahaya gitu. Siap. Jadi ke situ intinya itu memang kita yang akan ditanya nanti di akhirat itu pertama sholat. Kalau sholatnya sudah benar, yang lain itu dilupakan sama Allah. Oh, sampai segitunya itu. Sholat itu makanya kenapa sholat itu sampai dipanggil sama Allah? Nyampe ke atas. Ah, Nah, itu juga ceritanya agak seru tuh. itu artinya memang sholat itu memang sesuatu yang luar biasa. Dia kan nggak ada di Al-Quran kan Tat ya? Nyuruhnya Di sholat ada. Di sholat ya. Iya, banyak. Di seluruhan sholat Hanya itu di Al-Quran ada. hanya ada ya? banyak, hanya ininya rokaatnya. Oh, tata caranya. Nah, detil-detilnya ada di hadis gitu. Karena memang Rasulullah itu kan memang Contoh. apa namanya suri toladan, harus contoh sama kita, sudah disampaikan oleh Allah gitu. Jadi yang nyuruh sholat satu-satunya itu Nabi Muhammad kan memang yang menyuruh. Iya ya, pertama diperintahkan oleh Allah Nabi kita itu kan sholat. Iya betul.
Karena pentingnya sholat itu sampai Rasulullah itu dipanggil sama Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Sampai ketemu dengan seluruh nabi, sampai nawar jumlah rakaatnya. Iya, itu bisa ada tawar-tawaran gitu ya. Iya, memang ini kan membuktikan bahwa Allah itu kan memperlihatkan ada historis, ya, hubungan historis antara para nabi itu loh maksudnya. Tawar-tawaran itu. Yang sekarang ini kan diramaikan, diaku oleh Yahudi, diaku oleh Nasrani. Kita juga kan ada silsilahnya. Oke, sekarang gitu. kita masuk ke Nasrani nih. Di Nabi Isa, yang kita anggap Nabi Isa bukannya Yesus. Nah, Nabi Isa itu sholat apa kagak? Sholat lah. Sholat lah. Sholat. Iya. Semua Apa? pada Ya buktinya Banyak, apa? Ayo. banyak dalilnya Ayo. di Bible banyak. Nah, ini ada Ya. ahlinya nih. Bukan, ada sholat. Ini ada ahlinya nih. Ayo gimana? Nabi Isa bener sholat. Sholat. Hanya memang di sana itu tidak detil kan kitab yang lain itu kan sama Allah tidak dijaga. Tetapi kan Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya kitab Zabur, kitab Injil gitu kan, itu jangan ditolak, tapi jangan istilahnya bisa bermanfaat lah istilahnya. Sincang nggak dibelajar. Jangan diterima, tapi masih ada manfaatnya gitu. Jadi 100% jejaknya itu masih ada. Ini 50% lah. Nggak ada istilah persen lah. Nggak ada. Intinya para nabi kan tauhid, Ah. ya. Tauhid, terus semua para nabi itu kan diberi syariat sesuai dengan kaumnya. Berbeda syariatnya lah istilahnya. Nah, kenapa? Mukjizat. Yang pertama syariatnya itu beda-beda. Perdanya lah kalau di kita Ya. peraturannya, Ya. kalau undang-undangnya. Iya, ya peraturan Ya. Nabi gitu ya peraturan Tapi Nabi. intinya menyembah. Intinya sama. Menyembah. Kayak di kita kan undang-undang dasar sama Pancasila kan tetap tuh. Iya. Pancasila kan Oke. tetap. Yang dirubah itu kan pasal-pasal ininya Berarti Nabi Isa itu sholat tapi tata caranya berbeda. Kayak gitu. pertama sholat, yang kedua tidak detil di kitabnya karena kitabnya tidak dijaga oleh Allah gitu loh. Oke. Tapi yang terbaca dari beberapa yang dianggap masih ada Iya. kebaikannya Iya. gitu kan, itu ada kalimat sholat itu, wudhu. Iya. Di gereja juga saya suka Iya. dengar tuh ada amin. Nah gitu. makanya Di gereja ada amin loh. Iya. Nah, mantan konten nih. pakai kerudung kan. Dia selesai doa loh. Selesai doa kan ada amin kan? Ortodoks. Oh, itu Ortodoks kan hampir sama dengan Muslim. Dia namanya tekbir. Hampir sama. Oh. Hampir sama, ada ruku, Selota, ada selota ya? sujud. Ortodoks selota ya, saya bilang selota. Selota. Iya. Selota itu sholat, ortodok. Berarti orang Kristen itu sholat juga Bang Palen sebenarnya. Nggak mau bilang. Oh, mereka nggak mau dibilang. Dia bilang selota dia. Tapi ada aminnya juga kan? Sujud dia. Baru gitu kan? Baca doa. Sujud juga dia. Oh, sujud juga. Sujud. Oke. Ya itu tak. Yang penting kan bahwa berita ya tadi karena memang kitab mereka itu tidak Allah jaga gitu kan. Tapi masih ada ya beberapa hal yang memang bermanfaat untuk Dalam umat kitab Islam tersebut. gitu kan. Iya, Dalam iya. itu maksudnya. Ya, tapi kembali pada tadi, makanya kita pentingnya sholat itu sampai Allah panggil Rasulullah menghadap, makanya kita harus bisa menjaga itu. Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah apapun kebutuhan permasalahan kita itu, innamal usri yusra. Kesulitan di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya 2 kali, kesulitannya 1. Mudahkan sama Allah. Asik. Bisa. Ya. Iya. Kalau perlu jawabkan aja itu surat itu. Alam nasroh laka sodrok wa wadona kawidrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak Fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra Oh, fa inna inna ma'al ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu aja diinikan, didawamkan. Kalau perlu setelah sholat berapa? Itu kalau dibaca setelah Al-Fatihah bagus itu Ustaz. Boleh. Bagus itu, aku Boleh. baca itu. Boleh. Insya Allah penyakit, masalah, insya Allah
Tapi harus tetap ya karena Allah silakan. Makan dulu aja. Oke. Mau kemana? Opsi TV mana sih itu? Are, pemirsa Opsi TV, BT Hati Channel, terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama. Saifuddin. Ini Kang siapa namanya? Kang Sincat. Sincat. Kita udah pernah waktu di Ustadz. Iya. Jumpa. Iya, bisa. Emang kita pengen ketemu lagi, ini alhamdulillah bisa ketemu, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sama Ustadz Saifuddin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat umat Islam tentunya. Amin. Buat mualaf juga yang baru mualaf juga pada belajar lagi. Jangan mualaf doang. Orang Islam juga harus pada tahu yang kayak begini. Jangan cuma belajar yang bersih. Tapi yang dasar-dasar harus hafal, harus tahu. Sholat pertama yang paling penting. Nah ini cara-cara sholat nanti mungkin kita kupas lagi lebih detail sama Pak Ustadz Saifuddin kalau insya Allah mudah-mudahan bisa ya Ustadz ya. Nanti kita datang ke tempatnya kita ngobrol lagi yang lebih baik. Jadi nanti Rumah apa aja ya? nah kita ngobrol-ngobrol. Jadi nanti kita biar bermanfaat. Boleh nanti di masjid, kan sedang dibangun sekarang tuh. Nah, boleh sekalian kita cari dananya buat masjidnya sekalian kita. Gimana Bang? Oke, buat pemirsa Opsi TV dan BT Hati Channel, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jadi rekam lagi, udah ngobrol yang lain lagi. Ayo gimana? Nabi Isa bener sholat. Sholat hanya memang di sana itu tidak detil kan kitab yang lain itu kan sama Allah tidak dijaga. Tetapi kan Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya kitab Zabur, kitab Injil gitu kan, itu jangan ditolak, tapi jangan istilahnya bisa bermanfaat lah istilahnya. Sincang lagi belajar. Jangan diterima, tapi masih ada manfaatnya gitu. Jadi 100% jejaknya itu masih ada. Ini 50% lah. Nggak ada istilah persen lah. Nggak ada. Intinya para nabi kan tauhid, Ah. ya. Tauhid terus semua para nabi itu kan diberi syariat sesuai dengan kaumnya. Berbeda syariatnya lah istilahnya. Nah, kenapa? Mujizat. Yang pertama syariatnya itu beda-beda. Perdanya lah kalau di kita ya. Peraturannya, Iya. kalau undang-undangnya. Iya, peraturan Ya. nabi gitu ya peraturan Tapi nabi. intinya menyembah. Intinya sama. Menyembah. Kayak di kita kan undang-undang dasar sama Pancasila kan tetap tuh. Iya. Pancasila kan Oke. tetap. Yang dirubah itu kan pasal-pasal ininya di Berarti Nabi Isa itu sholat tapi tata caranya berbeda. Kayak gitu. Pertama sholat, yang kedua tidak detil di kitabnya karena kitabnya tidak dijaga oleh Allah gitu loh. Oke. Tapi yang terbaca dari beberapa yang dianggap masih ada Iya. kebaikannya Iya. gitu kan, itu ada kalimat sholat itu wudhu. Iya. Di gereja juga saya suka Iya. dengar tuh ada amin. Nah gitu. makanya Di gereja ada amin loh. Iya. Mantan konten nih. pakai kerudung kan. Dia selesai doa loh. Selesai doa kan ada amin kan? Ortodok Oh itu Ortodok kan hampir sama dengan Dia Muslim. namanya Devina. Hampir sama. Oh. Hampir sama, ada ruku, Selota, ada selota ya? sujud. Ortodoks selota ya, saya bilang selota. Selota. Iya. Selota itu sholat ortodok. Berarti orang Kristen itu sholat juga Bang Palen sebenarnya. Nggak mau bilang. Oh, selota. mereka nggak mau dibilang. Dia bilang selota dia. Tapi ada aminnya juga kan? Sujud dia. Baru kali itu kan baca doa. Sujud juga dia. Oh sujud juga. Sujud. Oke. Ya itu tak. Yang penting kan bahwa berita ya tadi karena memang kitab mereka itu tidak Allah jaga gitu kan. Tapi masih ada ya beberapa hal yang memang bermanfaat untuk Dalam umat kitab Islam tersebut. gitu kan. Iya, Dalam iya. itu maksudnya. Ya tapi kembali kepada tadi, makanya kita pentingnya sholat itu sampai Allah panggil Rasulullah menghadap, makanya kita harus bisa menjaga itu. Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah apapun kebutuhan permasalahan kita itu, innamal usri yusra. Kesulitan di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya 2 kali, kesulitannya 1. Mudah sama Allah. Asik. Bisa. Ya. Iya. Kalau perlu jawabkan aja itu surat itu. Alam nasroh laka sodrok wa wadona angka widrok aladi angka dodorok wa rofana laka dikro
Fa inna ma'al usri Inna yusra. ma'al usri yusra, Oh, fa inna inna ma'al ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu aja kan, didawamkan. Kalau perlu setelah sholat berapa? Itu kalau dibaca setelah Al-Fatihah bagus itu, Ustaz. Boleh, bagus itu aku Boleh. baca itu. Boleh. Boleh, insya Allah penyakit, masalah, insya Allah. Tapi harus tetap ya, karena Allah bilang kan. Makan dulu aja. Oke. Oke. Itu bukan anak. Opsi TV mana sih itu? Oke. Pemirsa Opsi TV, BT Hati Channel, terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama. Saifuddin. Ini Kang siapa namanya? Kang Sincat. Sincat. Kan kita udah pernah waktu di Ustadz. Iya, iya bisa. Emang kita pengen ketemu lagi, ini alhamdulillah bisa ketemu, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sama Ustadz Saifuddin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat umat Islam tentunya. Amin. Buat mualaf juga yang baru mualaf juga pada belajar lagi. Jangan mualaf doang, orang Islam juga harus pada tahu yang kayak begini. Jangan cuma belajar yang pedesik. Tapi yang dasar-dasar harus hafal, harus tahu. Sholat pertama yang paling penting. Nah ini cara-cara sholat nanti mungkin kita kupas lagi lebih detail sama Pak Ustadz Saifuddin kalau insya Allah mudah-mudahan bisa ya Ustadz ya. Nanti kita datang ke tempatnya, kita ngobrol lagi yang lebih baik. Dan nanti Apa aja ya? nah kita ngobrol-ngobrol. Jadi nanti kita Opsi ada. yang bermanfaat. Umar. Boleh nanti di masjid, kan sedang dibangun sekarang tuh. Nah, boleh sekalian kita cari dananya buat masjidnya sekalian kita. Iya Bang. Oke, buat pemirsa Opsi TV dan BT Hati Channel, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita Tuh. Udah jadi rekam lagi, udah ngobrol yang lain lagi.